Assalamualaikum. Uh, ini mau sedikit berikan gambaran dari aplikasi keluarga. Udah berjalan di server lokal, tinggal Adi upload aja ke Adi punya situs pribadi. Jadi ini kan berkas yang peninggalan almarhum nih, Rundayan Tetali Wargi Sukapura. Ini dasar dibuatnya itu adalah seperti ini, catatan dari Uyut Nuhro sama biodata masing-masing yang udah masuk dan disusun oleh almarhum Ika Tesi Tursinikaton. Diawali dari Rundayan Tetali Wargi Sukapura yang lungsurnya ke Raden Partadirja. Karena ada Rundayan Tetali Wargi Sukapura, maka pendiri dan awal pemimpin Sukapura itu mulailah dari sini, dari Raden Ngabei Wirawangsa ya, Bupati Sukapura I, terus turun sampai ke Partadirja. Ini silsilahnya seperti apa Partadirja ikatannya dengan Tetali Wargi Sukapura. Nah, karena ada Tetali Wargi Sukapuranya, maka dalam aplikasinya sama ada disusun juga ikatannya sampai kepada Sukapura 1, pendiri Sukapuranya. Nah, kayak gimana aplikasinya? Kurang lebihnya kayak gini. Dibuka dulu. Nah, ini adalah dasar asal-usul Sukapura. Adi mencari silsilahnya dari yang pertama itu ini, Raden Ngabei Wirawangsa sebagai Bupati Sukapura I. Silsilahnya dicari di sini. Ternyata ada di sini. Setelah menetap beberapa lama, Pangeran Kusumadiningrat menikah dengan Sudrasah, putri dari Pangeran Rangga Gempol, cucu dari Pangeran Gesan Ulum Sumedang. Kemudian punya 5 putra. Putra yang kelimanya ini jadi ikatan dengan Sumedang itu dari putra bungsunya nih, Sepan Cibening, Sarepen Cibening, Cibuni Agung. Sarepen Cibuni Agung putranya Raden Wiraha. Nah, ini ya bapaknya Wirawangsa. Gitu. Raden Wiraha itu bapaknya Wirawangsa. Nah, Raden Wirawangsa ini itu diangkat oleh Mataram sebagai Bupati Sukapura pertama. Jadi ada di dalam aplikasi seperti ini. Ini profil nih, profil Adi nih. Kalau kita cari di sini, tadi yang paling awal itu kalau kita lihat dari Raden Wiraha ya. Kita cari di sini. Raden Wiraha. Server lokalnya. Oke, accept. Ini kita ketik saja namanya, coba. Di sini ada Raden Wiraha. Ke atasnya tidak diketahui. Nggak ada tulisannya ke atasnya karena ujung tombaknya itu adalah Raden Wiraha sebagai ayahnya Sukapura pertama. Tidak nyambung ke Sumedang. Kalau di atasnya lagi nyambung ke Sumedang. Nah, dari Raden Wiraha ini, sebentar, saya pakai bahasa Indonesia dulu. Login dulu. Login. Nah, oke, sini ya.
Ini kalau kita lihat bagian keluarganya, Raden Wiraha, ayah ibunya nggak kita isi, kakek neneknya juga nggak diisi. Anak-anak dan cucunya adalah yang pertama itu anak-anaknya Raden Wirawangsa, ini Temenggung pertama. Cucunya, ini anak ya, ini cucunya. Cucunya itu ada 26 kalau nggak salah. Kita lihat di sini pohon keluarganya. Pohon keluarganya kita lihat. Raden Wiraha itu putranya ada 5, cucunya ada 28. Nah, dari yang 28 tuh nggak semua ya, karena datanya itu hanya ada yang pucuknya aja yang menjadi pimpinan, anak pertamanya jadi pimpinan, maka ada data silsilahnya di sini. Dia punya anak lagi 28. Jadi cucunya Raden Wiraha adalah putra dari Sukapura pertama, itu ada 28. Nah, setelah Sukapura pertama ini, Raden Wirawangsa ini meninggal, maka turunlah ke Sukapura kedua, itu adalah Raden Jajamanggala. Nah, ini mulai ada perbedaan di sini. Sukapura kedua nih, ini adalah Anggadipa. Nah, ternyata Tumenggung Wiradaraha ketiga bener, jabatan Tumenggung Wiradaraha ketiga itu dipegang oleh Raden Anggadipa. Dia sebagai Bupati Sukapura ketiga. Nah, lalu siapa yang menjadi Sukapura kedua? Kakaknya Raden Anggadipa. Kita lihat di sini. Nah, ada pohon jadi enak lihat ini. Ini Anggadipa itu berarti putra yang keempat. Yang jadi Sukapura kedua itu Jajamanggala. Ini putra ketiga. Tapi pada saat dilantik di Mataram, saat pulang ke Sumedang, itu ternyata sakit dan meninggal dalam perjalanan. Jadi setelah dilantik belum bertugas. Ini pun ada keturunannya, datanya. Putranya ada 8. Nah, setelah ini meninggal, maka Anggadipa lah yang naik menjadi Sukapura, Bupati Sukapura. Makanya ini Sukapura ke-1, Sukapura kedua, Sukapura ketiga. Nah, ikatannya dengan Partadirja itu ada di sini. Anggadipa, Sukapura ketiga, mempunyai 5 orang putra. Putra yang ketiganya itu adalah Raden Temenggung Anggadipa. Nah, Anggadipa atau nama lainnya adalah Raden Abdul, bukan adalah sebenarnya Dalem Abdul ini, bukan Raden, Dalem Abdul namanya, nama panggilannya. Nah, di sini adalah Bupati Sukapura ketiga, salah karena Sukapura ketiga ada di sini. Nah, pada saat ini Sukapura ketiga kan, Sukapura ketiga. Setelah ini turun, yang memegang selanjutnya adalah ini Raden Subamanggala. Nah, Subamanggala ini adalah penerus bupati. Berarti setelah yang ketiga, keempat tuh ini. Nah, Tumenggung Anggadipa yang menjadi uyutnya dari Partadirja, ini dia memegang bagian di pertanian di Sukapura, dan pada masanya Sukapura itu pertaniannya maju saat dipegang oleh Tumenggung Anggadipa. Nah, setelah Subamanggala ini meninggal atau tidak meneruskan posisi Sukapuranya, Sukapura keempat nih. Maka Sukapura yang kelima itu kembali dipegang oleh keturunan dari garis ke Partadirja. Ini entah putra yang keberapa dari Tumenggung Anggadipa, karena ini kan saya sebut Menteri Pertanian lah gitu ya. Ini entah berapa putranya. Salah satunya adalah Sajapati. Ini menjadi Sukapura kelima. Keempat, ini kelima. Nah, sekarang kita lihat pohon pator dari sini ya. Ini udah selesai. Keempat, ini jadi menterinya adanya. Nah, karena ini kan sampai ke Wareng ya, sampai ke sini. Ini masih ke bawah lagi. Makanya kita pencet dulu di sininya sebagai kepalanya nih Raden Wiraha, anak,
cucu Cicit. Nah, cicitnya Raden Wiraha berarti nih. Kita dari cicitnya Raden Wiraha. Oke. Anaknya Temenggung. Nah, ini saya sebut tadi Anggadipa II alias Dalam Abdul. Nah, ini sebagai Menteri Pertanian Sukapura. Putranya itu meneruskan posisi bupatinya. Namanya Raden Sancapati. Nah, kasihnya bener, Sukapura ke-5, cocok sama sejarah yang ada ditelusuri dari ini nih. Dari sini. Turunannya dari sini yang menjadi Sukapura. Dari sini dibaca itu cocok akhirnya. Sampai ke data yang ini. Nah, jadi di sini aja errornya nih. Errornya. Putra ketiga yang jadi Sukapura 3 itu betul. Cuman ini adalah Anggadipa ini yang keempat. Gitu. Ini bukan ketiga tapi keempat nih. Dan bukan bupati tapi Menteri Pertanian. Nah, putranya ini ya benar jadi Bupati Sukapura ke-5. Nah, Bupati Sukapura ke-5 ini berarti anak dan ini cucu ya. Anaknya karena cuma satu yang dicatat sehingga jumlah anak 1, cucunya ada 10. Berarti Sajapati ini mempunyai putra 10. 10 yang ke-5 Sajadi Kusuma, karena kita mau ngejar yang nyambungnya ke Partadirja nih. Di sini Partadirja. Nah, diperbesar dulu. Nah, diperbesar dulu layarnya. Karena kita mau ngurut yang nyambungnya ke Partadirja, maka dari Bupati Sukapura ke-5 memiliki 10 orang anak. Gitu, 10 orang anak. Putra ke-5-nya ini yang menjadi Patih Sukapura. Nah, kita dari sini maju lagi ke depan. Set, dari Bupati Sukapura ke-5 itu mempunyai 10 orang anak. Nah, anak ke-5-nya nih Sajadi Kusuma 1 sebagai Patih Sukapura 1. Di sini karena ada keterangan Patih Sukapura ya. Nah, ini juga nggak ada data sisilahnya berapa banyaknya. Hanya salah satu anaknya itu pasti bernama Sajadirja 1 atau sebagai Asesor Lenrat. Nah, Asesor Lenrat itu apa ya? Tadi nggak ngerti nih. Tapi karena ada landnya itu tanah, apakah dia semacam apa ya? Penguasa tanah gitu. Nah, dari sini ini juga muncul dari catatan Uyut sepertinya ya, Uyut Nuhro nih ke sini. Nah, Sajadirja ini ternyata punya putra anak cucu Cicit ya. Nah, Cicit 6, punya putra 6. Putra 6. Nah, 1, 2, 3, 4, 5. Yang kelimanya itu adalah puncak dari keluarga besar kita nih, Raden Partadirja. Raden Partadirja. Jadi kalau kita maju lagi ke sini sebagai dari Asesor Lenrat, Raden Sajadirja, bapaknya Raden Partadirja. Ini memiliki jadi panjang ya, gede-gede saya tulisannya. Ntar kalau di zoomnya diperkecil itu jatuh. Kalau diperkecil masih gede-gede juga. Anaknya 6, yang ke-5 itu Partadirja. Nah, ini baru diinput sampai di Uyut Nuhro. Ini ke bawahnya belum. Uyut Ojo belum, Uyut Ucup Subro belum, Uyut Nok belum, sama Uyut Memet juga belum. Baru sampai di Nuhro
yang terakhirnya di Aki Edi. Ini sesuai berkas yang ada aja dulu, cuman detailnya juga belum dimasukin, kayak alamat, nomor telepon, nomor kematian gitu. Kenapa ada kematian atau pernikahan nanti Samari dijelasin setelah yang sisilahnya dulu. Jadi dari kalau kita narik lagi ke Parta Dirjanya, kita geser ke Parta Dirjanya. Sebentar, karena lama diem dia masih ngeloading. Ada limit di SQL, error sebentar. Bentar ya, diperbaiki dulu sebentar. Ya, coba lagi ya. Sepertinya tadi database-nya tiba-tiba berhenti nih, error. Oke, kita coba dulu. Cari database-nya, sisilahnya. Sisilah satunya lagi. 416536. Ada datanya nih, coba kita cek lagi. Sudah jalan kah? Nah, sudah jalan. Kita cek lagi ya. Dari Switzerland. Switzerland tadi masuk ke Parta Dirja ya. Nah, tadi errornya saat masuk Parta Dirja kan ya. Oke, kalau dia masuk Raden Parta Dirja atau guru sekolah Banjar sebagai master. Apakah dia kepala sekolah gitu ya? Nah, dari Parta Dirja sendiri kalau kita lihat ke bawah, ini belum masuk semua ya, baru sampai Uyut Nuhro dan putranya Aki Edi. Cucunya sampai Mang Gusman. Nah, baru sampai itu. Cicitnya baru sampai Atar. Canggahnya baru sampai Ramalva. Terus yang ada warungnya, di mana yang ada warungnya? Oh, ini warungnya berarti. Oh, kita lihatnya dari ini, soalnya dari dari Parta langsung ya. Nah, ini belum masuk sebagian, kayak dari Uyut Ojoh tadi belum ya, udah dibilang. Ini tinggal diinput lagi. Nah, perlu datanya itu nanti masing-masing bisa mengisi, cuman untuk loginnya jangan klik daftar ya, jangan register. Saya udah terulang tadi karena baru keluar SQL-nya error. Jangan klik register. Kalau register dari sini nanti menjadi akun baru. Bisa melihat datanya tapi nggak bisa merubah nantinya. Jadi daftar baru aja. Jangan daftar baru, japri aja. Jadi kalau ngejapri jadi contoh begini. Adi nih, putranya bahasa Indonesia dulu. Bahasa Indonesia. Nah, putranya 3. Kenapa nggak 4 tik? Karena ada 4 semua. Itu bisa lihat di sini, lihat pernikahan. Nah, kalau dari pernikahannya Adi sama Herlina itu anaknya ternyata ada 3. Dilihat di profilnya. Lalu bagaimana dengan sini?
Nah, ternyata dari profilnya Lina ini ada pernah menikah sebelumnya, anaknya ada 4. Jadi kalau dari sini bisa kelihatan karena di sini ada nama orang tuanya. Nah, kita klik di sini misalkan ya, di nama anaknya, maka orang tuanya itu ini ada. Jadi nama ayah dan ibu itu belum tentu sebagai orang tua, bisa di set juga sebagai orang tuanya siapa. Jadi dalam garis silsilah itu silsilah yang berdasarkan kepada ikatan darah ya, itu bisa terlihat. Nah, kalau lihat ini saudaranya adalah Sangga, nah maka orang tuanya akan berubah. Berarti beda, ada perbedaan di sini. Yang menjadi ikatan adalah ibunya. Nah, kita balik ke Ferdiadi dan tadi kembali ke Adi bilang tadi kan perlu data. Kita begini, kayak mamah nih almarhum, profilnya kalau kita lihat profilnya di sini ada tanggal kematian, kelahiran dan kematian, berarti sudah meninggal. Ini anak, kenapa anak ke-1? Itu bisa sama kasusnya kayak yang Adi kan. Tintin itu, nenek Tintin itu anaknya 4, sudah menikah 22 kali di sini. Jadi kalau almarhum Ujang jadi Tasmara, kalau kita klik ini adalah Badukohar. Putranya 1, 2, 3, 4, 5. Bagaimana dengan yang bungsu? Nah, ternyata berbeda ibu dengan yang bungsu. Dan begitu kurang lebih kelihatan ya. Kalau itu adalah putranya Wakakang, maka di profilnya Wakakang ini putranya semua muncul gitu. Kembali ke nenek Tintin, di sini sudah meninggal almarhum. Kalau ke mama, jadi bingung nih, sudah diisi juga kayaknya lokasinya hilang deh. Nah, mama yang udah diinput dengan lokasi kematiannya, ini ada di atasnya menunya ada kematian. Jadi di kematian ini, di sini ada lokasi tempat pemakaman, tanggal meninggalnya, pada usia berapanya otomatis terinput karena ada tanggal kelahiran ya. Ini ada titiknya di sini, koordinatnya di Maps. Jadi kalau misalkan ada yang mau jarah ke sana atau mungkin generasi berikutnya mau jarah ke sana, cukup dia buka di Google Map, akan terbuka mapnya. Tinggal klik rute saja, maka langsunglah dari manapun akan mengarah ke titik ini. Gitu. Nah, ini kalau di zoom diperbesar lagi. Nah, ini rumah Hadi. Di belakang rumah itu ada sungai, di seberang sungai ini ada pemakaman. Mobil itu masuk sampai di sini, ini ada lapang nih. Ini lapang luas, parkir di sini. Jadi ke rumah itu kurang lebih sekitar 100 meter lah jalan di sini. Atau kalau ke pemakaman ya parkir di sini, tinggal jalan di sini. Ini tuh terus jalan nih, masuk mobil. Ini terus ke persimpangan di terusan Buah Batu. Ini terusan Buah Batu. Nah, jalan terusan Buah Batu, di sebelah utaranya Pasar Kordon, ke selatannya selatan di sini jalan Ciparai yang ke arah ke GBA. Ke bawah lagi sedikit, yang di jalan Ciparai tadi. Nah, ini adalah pintu gerbang tol Buah Batu. Gerbang tol Buah Batu, belok kiri, nanti muter balik setelah Pasar Kordon. Setelah Pasar Kordon, di depan pom bensin sini muter balik, lewat Pasar Kordon. Setelah Pasar Kordon
perlahan-lahan sebelah kiri, belok kiri, masuk mobil, parkir di sini. Nah, ini untuk mapnya ya. Jadi ada lokasi pemakamannya. Bisa juga diinput nanti kan untuk keluarga lainnya yang sudah nggak ada. Jadi kalau ada keluarganya yang mau ziarah, datanya ada, kita mudah untuk melihat. Nah, lalu bagaimana dengan pohon keluarga dari almarhum Mama Ika, Mama Tesi? Sebentar, masih loading karena database-nya cukup banyak datanya. Mama itu punya 2 orang putra dengan 5 orang cucu. Itu dari Teh Ica ada 2, dari Adi ada 3 kalau dari sini. Jadi kalau kita lihat ke atasnya lagi, dari Mama, kita lihat bagian keluarganya, siapa yang menjadi ayahnya dan kakek neneknya. Nah, ayahnya Yosef Thomas Katon alias Muhammad Mahfudin, ibunya adalah Tintin Surtini, maka neneknya di sini dari Tintin Surtini, Uyut Nuhro. Nah, kalau dari Uyut Nuhro ada 6 anak ya. Ini adalah cucunya Uyut Nuhro. Nah, saudara-saudaranya itu ini saudara dari saudara Ratna Kumala, ini Raden Dodo, Raden Uki. Nah, ini saudara-saudara cucunya muncul seperti ini. Ini kalau dilihat dari bagannya, tapi kalau dilihat dari pohon keluarganya kita harus ke atas sedikit. Nah, dari Raden Parta kita lihat pohon keluarganya. Nah, dari Parta itu ya jadi seperti ini. Diperkecil ya. Itu biar kelihatan pohon semuanya, coba seperti apa sih bentuknya. Nah, ini baru tengah-tengah nih. Di sini Buyut Parta. Nah, ini udah paling kecil, atasnya belum ketampil. Ini harus geser ke atas. Ini horizontal ya, kalau dibuat vertikal ntar coba edit deh. Kalau vertikal ntar seperti apa muncul, tapi nama-namanya kan jadi susah gitu ya, karena namanya kan vertikal. Nah, ini kalau kita perbesar lagi, dari Parta saya geser ke atas, dari Parta Direja, singkatnya adalah ini di bawah, jumlah anaknya, jumlah cucunya, jumlah cicitnya. Nah, ini belum masuk semua kan, janggahnya belum masuk semua, dari warangnya belumnya. Harusnya Adi buat lagi satu lagi ini sebagai janggah warang ya. Kalau ini kan hanya 6 generasi ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, harusnya 7 itu janggah warang ya, 7. Ya, itu adalah sedikit fitur-fitur yang lagi dibikin. Mudah-mudahan seminggu ini bisa masuk ke website ya, publik ya, bisa ke publik, jadi bisa diakses sama semua. Di sini karena situs pribadi Adi adalah situs koperasi, makanya dibikin namanya subdomain di sini adalah partadireja.kooperasidigital.online. Jadi ada koperasi digital.online-nya itu pasti ngikut karena subdomain. Ini Partadireja udah disiapin. Ini masih kosong, file tinggal diangkat ke sini. Ya, sepertinya informasi sekarang yang kemarin dibilang aplikasi keluarga, udah bisa kelihatan di sini.
sebentar. Ah, oke. Nah, jadi kalau udah bisa dilihat kan, dilihat profilnya itu nanti ada fotonya. Nah, yang mana sih orangnya, namanya, lahirnya, gitu, orang tuanya, termasuk kalau kita lihat ulang tahun ini dia nariknya 60 hari ke depan. 60 hari ke depan. Siapa aja nih yang mau ulang tahun? Nah, ini karena belum diinput data kematiannya, makanya Wakakang Madurita Asmara masih muncul 18 hari lagi. 19 Maret. Usia ke-77. Kalau udah diinput tahun kematiannya ini berhenti. Lalu ada Rieri Sriwati 26 hari lagi di usia ke-50 tahun. Berarti yang ini udah diinput hari kelahirannya. Nenek juga kenapa tadi kematian belum muncul ya, karena mungkin belum update tadi kematiannya, padahal udah dimasukin itu, tapi kenapa belum update ya. Tanggal 27 April, 57 hari lagi. Jadi kalau kita melihat ada bulan tahun nih yang sudah dekat-dekat usianya, tinggal kita klik aja profilnya, siapa sih sebenarnya ini. Ayahnya, ibunya, oh dari Tintin gitu. Ke atasnya kalau nggak hafal ya, tinggal klik ayahnya dulu, misalkan klik ayahnya, nggak lagi di atasnya, nggak ada lagi, berarti dari ibunya kemungkinan yang sudah ada datanya, dari ibunya. Nah, dari ibunya tadi kita bisa lihat pohon keluarganya nih, dari ibunya siapa aja sih emang. Oh, kakaknya ibu Tesi. Nah, seperti ini. Nah, ini kenapa jadi Wade ada di bawah ya? Coba sebentar, dicek dulu. Wade, edit dulu. Nah, nanti fotonya bisa diupload. Nah, hanya maksimal 200 kilobyte ya. Kenapa hanya 200 kilobyte di? Misalnya kalau 1 mega masing-masing udah berapa giga nanti ke depannya. Ininya anak kedua. Oh, udah ini anak kedua. Anak kedua dari, oh udah. Nah, ini berarti error aja dia posisinya. Atau mungkin ini kali karena dia ngambil satu. Tergantung dari profil mana yang kita bangun. 1, 2. Ini ke 1 bukan? Coba cek dulu. Cek dulu. Satu tuh. Kalau gitu coba yang mama diedit. Saudara nih, saudara. Ini berarti diedit. Dia posisi mama itu posisinya jam 1 ketiga. Coba diupdate ketiga. Sama Biatikah yang keempat. Biatikah ini kata mama lagi bayinya meninggal. Makamnya di Sinaraga, dekat sama kakek. Neucu juga apa kalau nggak salah mah. Oke, cek lagi dari Tintin. Pohon keluarganya.
Nah, jadi oke, anaknya 4, cucunya 11, cicitnya 13. Ya, kembali lagi ke profil akun. Ini ganti sementara aja karena belum bikin selfie, jadi belum diganti fotonya. Ya, itu adalah sedikit penjelasan tentang fitur aplikasi silsilah keluarga yang dibangun biar mudah kita untuk ngedata dan mudah untuk mengupdate. Jadi nanti yang mau diupdate datanya, japri aja ke Adi gitu. Dan ke Adi nanti sama Adi dikasih usernya, dibuatkan usernya nanti. Jadi nanti usernya buat di sini, misalkan nih yang Lina nih. Kalau Lina dia login sendiri, daftar sendiri, maka Linanya adalah Lina yang berbeda dengan Lina yang ada di sini. Jadi dia nggak bisa ngedit si profilnya sendiri nantinya. Nah, kalau di login dulu ke Adi, nanti dia bisa akan sama dia akan dibuat editnya. Nah, ini akun login, dibuatkan akun loginnya untuk nama ini gitu. Jadi loginnya langsung aksesnya ke sini nanti. Nanti juga perwakilan dari keluarga yang lain yang akan menjadi adminnya, dia bisa mengedit keseluruhan ya. Itu kita kabarin juga ke Adi alamat email dan passwordnya. Nanti sama Adi di source code-nya di bagian programmernya itu Adi inputkan nanti alamat-alamat email yang menjadi adminnya. Nanti dia bisa mengakses semua data termasuk memberikan akun login nantinya. Nah, ini juga bisa di bukan hanya keluarga Parta aja ya. Pasangan kita juga jika ingin ngebangun sisilahnya, aplikasinya juga bisa dimanfaatkan. Contoh begini. Dia set nama ibunya, set nama ayahnya. Ya kan? Setelah set nama ibu nama ayahnya, kita mau ngebangun dari mana dulu? Dari ayahnya atau dari ibunya? Kalau dari ayahnya tinggal klik nama ayahnya, siapa lagi nama ayahnya, input lagi di sini gitu. Maka kalau di bagannya kan ntar ini muncul dari profil gitu. Jadi kalau dibuat masing-masing kan setidaknya orang person tersebut tahu lah siapa nama ayahnya, siapa nama ibunya. Jadi biar nyambung terus ke atas gitu. Nah, kalau dari istrinya sama, nanti kebangunnya mau dari ayahnya apa dari ibunya, tinggal gitu ya, terus susun ke atas. Seperti Adi awal nyusun juga yang nyambung dulu ke Parta, ternyata di Parta Adi menyusun dari Sukapuranya karena Tatali warga Sukapura kan. Jadi sisilah masuk ke Parta Dirja itu seperti apa, Adi tarik dulu ke atas. Nah, ada muncul dari atasnya, baru mulai breakdown lagi ke bawah gitu. Ini pun sama, kalau mau dibangun lagi bisa dari. Nah, sekali lagi terima kasih sudah disimak. Nanti mohon berikan tanggapannya ya. Terima kasih.